sekalian dari daerah Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Saya selaku Ketua Dewan Pembina UNI mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian dalam rangka Rapimnas UNI hari ini tanggal 15. Hadirin sekalian yang saya hormati, ini merupakan Rapimnas yang pertama yang pertama dilakukan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan barokah kepada kita dalam Rapim ini, kita menghasilkan pemikiran-pemikiran, hasil-hasil yang positif dan konstruktif. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-68. Kita telah merdeka 68 tahun. Tanggal 21 kemarin kita telah genap 15 tahun reformasi. Namun demikian, berbagai pihak baik yang dimuat di media elektronika maupun media tulisan di koran, majalah dan sebagainya, bahwa harus kita akui secara jujur bahwa kita saat ini, kondisi saat ini belum seperti yang diharapkan oleh rakyat kita semuanya. Dan tentunya tanpa meninggalkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pimpinan yang membawa kita selama reformasi dan para mahasiswa yang meneruskan reformasi. Kita harus berani untuk melakukan upaya-upaya. Menurut pandangan saya, kita harus mampu melaksanakan yang namanya konsolidasi nasional. Jadi tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling bertengkar, berselisih hingga timbul konflik. Kita melakukan konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional itu prinsipnya ada tiga. Yang pertama, kita melakukan reorientasi. Kita berada di mana. Yang kedua, kita menginventarisasi selama ini mana yang sudah berhasil dan kurang berhasil, serta mengevaluasi secara sungguh-sungguh kenapa ada hal-hal yang belum berhasil. Yang ketiga adalah merencanakan perjalanan kita, perjalanan bangsa ini ke depan. Kalau dalam penggunaan senjata, maka masa kini dan sejak masa lampau yang telah dievaluasi itu menjadi pisir untuk membidik masa depan. Sedangkan pikirannya adalah konstitusi, sehingga jalannya bangsa yang kita rencanakan tidak menyimpang. Ini sangat penting. Dan manakala proses politik dan sosial itu memang sudah maksimal dan tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka kita harus kembali kepada kesepakatan dan dasar bangsa kita. Barangkali ada dari hulunya ada yang salah untuk kita perbaiki. Ibu-ibu sekalian, kita perlu melaksanakan konsolidasi nasional itu yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya, bagaimana intinya? Inti juga harus dalam Rapim ini melaksanakan konsolidasi, baik konsolidasi visi maupun konsolidasi organisasi. Konsolidasi ini merupakan satu agenda yang tidak ada habisnya demi untuk terjadinya proses institusi, yaitu
semakin mantapnya organisasi yang kita ikuti. Yang kedua, inti ini harus lebih banyak turun gunung. Setelah konsolidasi harus lebih banyak turun gunung dengan 4,7 juta. Karena hemat saya, pandangan saya, sebelum Pak Kurni menjadi Ketua Umum IPI, saya katakan bahwa IPI itu elitnya umat Islam, pasukan khususnya umat Islam. Kalau IPI ini bisa diberdayakan, maka akan berpengaruh baik terhadap umat Islam yang 82%. Kalau umat Islam baik, bangsa Indonesia akan semakin baik. Itulah paradigma yang kita lakukan. Maka pandangan-pandangan dari Ketua Umum yang selalu mengajak kita bahwa kita harus mengembangkan dari dakwah lisan ke dakwah perbuatan. Jangan program-program tinggi yaitu kesehatan. Kalau badan kita sehat, kita bisa langsung belajar, maka kesejahteraan akan naik. Dan itulah jangan hanya dinyanyikan pada saat tampil sama harta. Tadi kan kita sudah berniat untuk mempersembahkan jiwa raga kita dan berjuang untuk kemuliaan bangsa. Jangan hanya dinyanyikan dan menjadi seremonial. Jadi ini harus kita lakukan dengan konkret. Dan ini merupakan kontribusi kita kepada negara dan bangsa. Jadi kemajuan dari bangsa itu, negara itu bukan hanya tugas pemerintah, itu tugas kita semua. Kita adalah bagian negara dari rakyat warga negara Republik Indonesia yang sudah naik haji dan berserikat dengan nama IPI. Kita berupaya untuk memberi sumbangan kepada negara dan bangsa agar mencapai kemuliaan menurut ibu-ibu tadi seperti itu. Jangan hanya dinyanyikan, kita ikut menyanyi, tapi harus kita lakukan. Untuk itu sudah saatnya pengurus-pengurus ini turun gunung melakukan langkah-langkah yang konkret. Apa yang harus dilakukan pada bidang kesejahteraan, apa yang dilakukan bidang kesehatan dan pendidikan, itu sudah cukup memberi kontribusi yang banyak apabila dilakukan. Saya dengan Pak Tani sedang mengkaji bagaimana kita bisa mengajak para petani itu naik haji atau umroh dengan kapal laut. Kapal laut 7 hari dari sini ke Ibu-ibu sekalian, tadi Bapak Ketua Umum itu memang menyampaikan tentang doa. Pengalaman spiritual saya di atas suara saya ini atau tinggi atau kesenian semua itu adalah suara permukaan. Sesungguhnya doa apapun itu sampai itu di bawah suara itu jalannya doa dan itu sampai. Jadi itu bisa mendengarkan doa itu kita bagaimana itu ada suaranya di bawah suara permukaan. Maka ibu sekalian kadang-kadang kita mendengar suara kajian atau suara apa, tapi itu di telinga bagian dalam. Tidak ada orang kajian, tapi ada kajian. Jadi itu hal-hal saya sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengalaman spiritual. Jadi jangan main-main dengan doa. Doa adalah satu kekuatan dan itu bisa menembus dimensi lain di luar di bawah dimensi yang kita alami ini. Jadi inilah satu kekuatan. Ibu sekalian tadi dikatakan bahwa memang Pak Kurni ini sudah
dikasih makan malam itu nggak gratis. Habis makan malam itu disidang. Disidang, saya mau nggak jadi calon presiden? Siap nggak? Sebentar toh. Itu bukan persoalan gampang, itu persoalan besar. Saya pulang dulu lah. Saya mau istiqomah. Dan di sana saya katakan ini adalah poin. Saya 2 kali Pak Kapolri itu persis di tempat itu. Dan akhirnya karena banyak kesalahan dan memang panggilan tugas saya sebagai seorang bekas militer, maka saya menyatakan insya Allah kalau memang dan sesuai dengan hasil istikharah itu saya perintahkan untuk berjuang. Insya Allah saya sudah mulai berjuang. Biasanya kalau saya mulai berjuang enggak ada buktinya. Nanti yang di saya sendiri yang dulu saya mentara saja. Maka besok pagi saya dengan anak yatim piatu di Tangerang. Tapi juga ada di pengajian Rumah Perjuangan Bangsa membahas tentang perkawinan. Jadi di situ saya katakan bahwa menurut agama itu bermacam-macam tentang perkawinan. Tapi perkawinan itu juga harus bertanggung jawab dan juga harus ada kesetiaan dan tanggung jawab. Dan dalam diskusi tadi saya tidak seperti saya menentang namanya kawin mutlak. Yang ada kontrak-kontrak itu yang sekarang di puncak itu banyak kawin kontrak. Karena ada ceritanya bukan Al-Quran ayat Al-Nisa 3 ayat 3 ada ujungnya itu itulah bagaimana tentang poligami. Hadirin sekalian yang saya hormati, kembali lagi katakan sudah saatnya kita ini haji harus turun gunung, ya, turun gunung untuk memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa melalui programnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Sedangkan untuk bagaimana kita membuat menara haji sampai memang kesejahteraan ini ikon bagaimana kita harus punya kebanggaan. Kita yang begitu banyak kenapa nggak bisa membuat menara haji? Sedangkan Malaysia itu penduduknya hanya 20 juta. Dan bangsa Indonesia. Sedangkan prosentase umat Islam pun juga lebih besar kita. Di Indonesia 82%. Maka sangat diharapkan bahwa kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu saya harapkan pada hari ini